Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan selanjutnya berbunyi gugatan ditolak karena tidak sesuai batas waktu. Jadi kami baru 28 hari. Mestinya kita 30 hari, jadi beda 2 hari. Nah, tidak problem, kami menerima bagi kami karena itu cuma teknis administratif. Jadi kami itu melakukan penelitian dan gugatan menggunakan mekanisme proses Komisi Informasi Publik itu ilmiah ya, berbasis bukti, bukan berbasis opini. Justru agar untuk memastikan apakah ijazah itu nanti asli atau palsu. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema gugatan ditolak KIP kasus ijazah Jokowi buntu dengan narasumber pengacara Roy Suryo Azam Khan. Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017 sampai dengan 2022, Romanus Lendong. Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Penasehat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Oh, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Kita langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Ya. Vi, ini sepertinya polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi ini masih panjang berliku, Vi. Tambah panjang lah kurang lebih. Tambah panjang. Karena itu tadi, meski ya kalau kita lihat kan kasus pidananya saat ini sudah ditangani oleh tim penyidik dari kepolisian. Ya. Nah, tapi ya itu tadi, permasalahan tetap ada beberapa pihak yang ingin melihat secara langsung keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Bahkan ada beberapa pihak yang menamakan dirinya bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, bukan Bon Jovi. Wah, saya hampir nyanyi loh. Ya, bukan. Ini Bon Jovi ini. Ya. Nah, ini yang juga mengajukan gugatan sengketa informasi ke KIP. Tuntutannya itu tadi, tetap ingin diperlihatkan secara langsung ijazah Pak Jokowi walaupun akhirnya ditolak oleh hakim KIP gugatannya. Penolakan ini kan hanya karena belum memenuhi batas atau syarat batas waktu begitu ya, agar sengketa informasi ini bisa diajukan kepada publik. Tapi saya terketuk oleh pernyataan rekan saya ini tadi, apa susahnya? Ini mungkin hadirin di studio dan juga Anda di rumah, apa susahnya ya, biar ini tidak menjadi bola liar semakin lama, ibarat kayak bola salju, Betul. Awalnya kecil meluncur di atas tapi lama-lama jadi besar gitu ya. Tunjukin aja lah ke publik ya, ini ijazahnya, nah nanti dinilai ini asli ya, dan perkara ini udah selesai agar publik juga bisa kembali lah dengan apa ya, kegiatan aktivitasnya. Ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat soalnya, bahaya juga. Itu Pi, permasalahan saya nggak yakin begitu ditunjukkan apakah hanya selesai sampai di situ. Tapi kalau menurut saya sudah lah. Cara untuk memuaskan pihak memang sulit. Makanya ya sudah, kita biarkan saja sampai proses hukum ini berjalan, Pi. Toh Bang Roy Suryo CS ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, jadi biar nanti ditunjukkannya di pengadilan lah. Menurut saya itu lebih fair. Oke, ada yang sudah ajak-ajak ke pengadilan, kalau gitu langsung kita libatkan pihak-pihak yang paham nih ya. Dari saya ingin langsung mengundang pengacara Roy Suryo CS, Bang Azam Khan. Baik, saya ingin mengundang Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu, kami persilakan. Nah, kita akan dengarkan suaranya nih. Ya, silakan Bang Azam. Apa kabar Bang? Sehat Bang Ade? Waalaikumsalam. Luar biasa. Kang Ade apa kabar? Saya ingin langsung ke Bang Azam ya. Thank you for loving me.
Oh, siap. Oke, mic-nya boleh nanti digunakan. Oke, Bang Azam, ini langsung saja. Gugatan sengketa informasi kasus ijazah Pak Jokowi ini ditolak oleh Hakim MK. Pendapat Anda gimana terhadap penolakan ini? Bukan hakim MK. Hakim KIP. Sorry. Dan Oke. itu bukan hakim, Betul. tapi majelis komisioner. Baik. Iya. Silakan. Jadi sebenarnya bukan ditolak begitu. Ya. Justru kita malah senang ditolak. Konteksnya begini, bahwa memang Andri ternyata memang tidak memiliki arsip apapun yang dimiliki gitu loh ya. Dan di dalam persidangan itu dia jelas sekali mengatakan bahwa berulang-ulang meminta kepada KPU. Ya. Tapi tidak pernah diberikan. Nah, dari situ kita berpikir, padahal ada undang-undang Andri juga, di pasal 4-nya juga harus ada kepastian hukum, profesional. Untuk mengeluarkan atau memperlihatkan itu. Iya, tetapi karena tidak diberikan oleh KPU, maka nggak tahu putusan KIP itu, yang tadi saya bilang, komisioner itu, majelis memutus menolak. Tapi memberi waktu. Baik. Artinya begini, boleh mengajukan kembali. Saya pikir ini negeri gimana ya? Ya tapi karena sudah diatur, ya sudah. Harusnya konteks itu tentu pidana. Bagaimana sekarang arsip nasional ya tidak bisa meminta dengan paksa. Karena undang-undang yang menyuruh, kan begitu. Karena ini kebutuhannya di KIP sendiri, di pasal 18 ayat 2, 9 juga ayat 2, ya, menguatkan reposisi pejabat publik wajib. Wajib. Jika publik meminta, kan begitu. Nah tadi tertarik waktu pertama pembukaan mengatakan bahwa apa sih beratnya, apa sih salahnya, cuma 1 lembar doang gitu loh. Dan ini bukan kebutuhan Roy Suryo CS, tapi publik. Kenapa saya katakan begitu? Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, negara ini ada karena rakyat. Negara ini muncul karena rakyat. Bang Azam, tapi berarti begini, konteksnya rakyat. Bang Azam, ketika ditanya ini kebutuhan publik yang mana, kan selalu akan publik kan terpecah kan seperti itu kan? Begini, bicara publik adalah rakyat, oke? Itu undang-undang yang saya tadi sebut. Betul. Bahwa undang-undang pasal 1 ayat 2, negara ini berdaulat karena rakyat. Berarti konteksnya rakyat. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah presiden itu dipilih tuyul? Kan dipilih. Itu saya setuju bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat. Kepentingannya. Baik, Bang Azam, saya setuju presiden dipilih oleh rakyat. Cuman kan ketika hari ini rakyat terpecah, ada rakyat yang memang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rosuryo, tapi ada rakyat yang memang ya tidak mempermasalahkan soal itu. Ya itu butuh yang tidak mengerti diberi mengerti. Karena Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, negara ini adalah rakyat. Itu clear. Tapi yang menarik gini, ketika Anda tadi mengatakan senang saya ketika gugatan sengketa Iya, informasi ditolak oleh Komisi Informasi ini. Karena kenapa? begini, itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Jadi penolakan itu karena Andri, ya, arsip nasional Belum memenuhi syarat itu ya. tidak memiliki apa-apa. Aneh, bin ajaib. Dari mana tuh dalil itu tidak memiliki apa-apa? Dia yang ngomong. Disampaikan kepada majelis. Komisioner. Jadi menurut Anda lembaga ini nggak perlu ada dong kalau harusnya sudah buat apa? Sudah digaji kok. Artinya percuma gitu loh. Bahkan termasuk juga lembaga penyelenggara pemilihan umum juga. Gitu. Masa sih mau cari selembar doang susah? Saya ke Kang Ade kalau gitu. Kang Ade. Siap. Bagaimana dengan pernyataan ini? Ini agak ngeri-ngeri sedap malam ini kalau misalnya ada beberapa lembaga yang sepertinya nggak perlu ada lah di negeri ini kalau misalnya nggak nyimpen barang yang seharusnya itu menjadi wewenang kan begitu ya? Dan sangat penting begitu. Dan sangat penting gitu. Jadi kalau terkait bahwa nggak perlu ada lembaga itu memang sudah ada dan punya aturan. Kalau kemudian itu tidak tersimpan dan memang ada aturannya bahwa harus dimusnahkan dalam tempo waktu tertentu, ya, nah itu kan tugas dan fungsi dari lembaga itu. Dan karena undang-undang mengatur itu. Undang-undang mengatur dan pemusnahan termasuk. Permusnahan termasuk. Iya. Dan protapnya begitu kan. Kemudian ditumpuk, ya. Mau dikemanakan? Kan harus nyewa gudang lagi. Efisiensi anggaran tentunya. Dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan pertimbangan dari lembaga publik tersebut. Secara nggak langsung berarti Anda mendengar pernyataan Bang Azam tadi, ini kayak maksain banget begitu kalau misalnya harus ada lembaga yang mempertunjukkan itu kepada publik begitu? Itu biasa bagi rakyat yang memang cinta sekali melihat ijazah Pak Jokowi. Kan? Artinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua gini loh. Kalau kita berbicara aturan dan perundang-undangan, jelas, Bang, ya di pasal 17, ya
jelas di situ ada pengecualian. Oke. Nggak bisa dipungkiri itu. Nah, pengecualiannya apa? Boleh dijelaskan dulu biar lebih clear. Pasal pengecualian dikaitkan sebentar, dengan sebentar. nomor Sebentar, 17. saya ngomong dulu, Nanti saya kita ngomong kasih dulu, lihat. saya ngomong dulu. Baik. Oke. Saya ngomong dulu. Baik, pasal pengecualiannya silakan dijabarkan dulu biar publik juga tahu. Iya, Anda menyebut pasal tersebut sudah dihapus katanya. ya pengecual 31 yang dikeluarkan oleh KPU Ya. itu sudah ditarik kembali. Udah Baik, ditarik baik. kembali. Iya, memalukan. yang saya maksud. Mic-nya boleh Bang, silakan. Jadi gini. 731 Jadi gini, itu yang sudah saya dicabut kembali setelah dikeluarkan KPU. Jadi yang saya Memalukan maksud ini. Harusnya nggak perlu itu terjadi. Ini Oke. salah paham terus. Ya, ya. Salah paham ini beneran. Jadi salah paham ketika kita belum menjelaskan pasal apa sih yang menjadi pengecualian dari KIP itu. Oke. Ya. Undang-Undang nomor 14 yang Ya. dimaksud itu. Ya. Pasal berapa sih? Ya, di situ jelas kok di sini. Pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, bunyinya. Undang-Undang KIP itu. Nah, pengungkapan informasi yang dapat menghambat penyidikan atau penyelidikan tindak pidana itu adalah pengecualian. Pengecualian. Tidak boleh diberikan. Karena ini sudah ada di tahap penyidikan tadi. Aturannya menurut Anda. ngomong, bukan ada Darmawan yang ngomong. Pasal 18-nya ayat 2 Bukan. dibaca. Saya ngomong pasal 17-nya. Baik. Saya tidak ngomong 18. Saya, loh ini kan pengecualian jelas kok. Kalau nggak hapus dulu aturannya dong. Kan jelas. Baik. Jadi gitu. Jadi intinya bahwa kemudian ya ada pengecualian, kemudian ditolak. Karena kenapa? Ada orang mau nonton bioskop, ya kan? Bioskopnya belum mulai, udah datang duluan kan? Tapi dipaksa buka pintu. Boleh. Maksain Karena nggak boleh gitu. orang nunggu You kan. maksain banget, kenapa sih? Lu tunggu Boleh aja, kenapa orang sih? nonton bioskop Ya kan? datang Nah, itu duluan. yang pertama. Yang kedua, ya saya perhatikan bahwa tidak akan pernah berpengaruh apa-apa ijazah, katakanlah dipenuhi, diketok. Oke, yang Oleh diberikan KIP. oleh KIP. Ya, ya. Yang diberikan A, B, C, D. Ah, Yang lain dikecualikan. Atau sebagian. Atau tidak sama sekali. Tidak berpengaruh itu asli apa palsu kok. Ini sudah dalam proses kok. Ya tapi kan kehausan publik ingin mengetahui sebetulnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui bentuk atau warna atau apanya nih? Pertanyaannya di situ, Bang. Keabsahan, keaslian. Sebentar. Yang mau diketahui bentuknya kah? Warnanya kah? Apanya yang mau diketahui ini? Semuanya. Ya, bentuk fisiknya, bentuk fisiknya misalnya. Semuanya. Nggak Ya. usah dipisah-pisahin. Nggak bisa, Bang. Bagaimana? Oh, namanya ijazah kok. Iya, Ijazah kan? itu berikan. Begini, Nggak, jadi pertanyaannya maksudnya sederhana. Bang Aswan Kenapa sih kok ini, berat maksudnya mengeluarkan dia, ijazah? ya. Gitu loh. Maksudnya Baik, dia. satu-satu ya. Jawab aja secara sederhana. Gimana, Apa Bang? beratnya hanya selembar itu ditunjukkan kepada publik, Oke. panggil publik, tokoh-tokoh untuk menunjukkan. Media misalnya dipanggil iya, gitu ya? Saya menjadi wali kota, sudah berapa kali. Saya jadi gubernur, ya kan? Terus saya diangkat jadi presiden, dipilih rakyat. Apa salahnya wong saya dipilih oleh rakyat menunjukkan satu lembar itu? Kan sudah bahwa mengajukan, itu kan sudah bukan. mengajukan melalui Bukan, KIP. bukan. Ya. Ajukan saja apa aja yang mau Apa yang mau dilihat diajukan? dari beberapa item. Ya tunggu aja dong. Iya kan? Kan sidang KIP sudah menolak selanya kan? Ya. Ajukan lagi kembali. Ya. Sesuai dengan batas waktu yang ada. Itu yang Nah, pertama. tuh. Yang kedua, Ya. ya kan? Kalau kita mau melihat fisik, mau melihat fotokopi saja, itu sudah ditayangkan di Mabes Polri kok. Ah, itu Ngapain kita fotokopi pusing, nggak gitu loh. bisa. Mana ada Ya kan? fotokopi Nah, nggak yang- bisa. yang diinginkan, Jadi konteksnya Roy Suryo CS, kalau mau bicara kelompok ijazah mereka, itu harus ya kan? ditunjukkan Yang kepada diinginkan publik. nih, Nggak ya. bisa menunjukkan di Nih, situ. ijazah gua, Nggak Roy. bisa. Mana Tahu, ada teliti ditunjukkan dong. di situ. Nah sekarang ada pertanyaan Bang. Seorang peneliti ya itu bersertifikat. Pertanyaannya, klien Pak Asam ya ada nggak sih sertifikatnya? Dijawab. Sebagai Apa peneliti. maksudnya apa? Maksudnya apa? Peneliti itu harus bersertifikat. Loh, iya kita buktikan nanti itu. Ada Nggak BNSP-nya. usah terlalu jauh pertanyaannya, berpikir ada begitu. BNSP-nya. Nih saya jelaskan Baik, ya. baik. Sudah keluar dari Abraham BNSP. Lincoln Bentar, kita tahun kasih sebentar. 1661, Baik. arsipnya sampai detik ini ada. Baik. Bung Hatta masuk di Universitas Leiden, Belanda, Yang saya ditampang tanyakan, besar-besar BNSP ijazahnya itu. sudah mengeluarkan Artinya apa? nggak Biar publik sertifikat itu untuk melihat Roy Suryo bahwa saya dari CS. Indonesia, saya kuliah di Leiden. saya tanyakan, ini saya buktikan. Oke. Terus selain daripada itu Bang Asam, Obama Bang, dipersoalkan. Bang, Nah, dengerin jauh dulu, kali, Obama jauh ini kali kau dipersoalkan Indonesia oleh aja, Donald Trump. Indonesia. Ya, Jauh bahwa kali, dia jauh bukan kali. lahir dari Amerika, Jauh kali. tapi dibuktikan sama Obama. Indonesia ternyata adalah Darmawan Bang Asam. bertanya, Bang Azam. Indonesia. Saya Ada. bertanya, Ada. BNSP. Ada. Ah. Sudah nggak usah. Yuk Iya. mau minta apa di sini? Oh, Saya di sini sebagai meminta, lawyernya. kalau memang Enggak, keinginan Anda apa Kang Ade? Minta Ya sudah langsung aja. peneliti, Enggak, minta diperlihatkan Iya, juga. langsung Iya dong. aja. Ya daftarkan aja ke KIP Daftarkan aja sama kayak sudah.
udah gitu. Ya sudah, mari kita daftarkan. tunggu sama-sama kalau begitu. Loh. Kan begitu? Enggak, bukan. Iya dong, Oke, nggak usah Anda pakai bisa maksa dong. mendaftarkan. Nah, Sudah selesai kan? Kalau bisa sama dengan mendaftarkan. kami juga minta BNSP-nya, ada nggak? Lah iya Maksudnya, daftarkan supaya BNSP-nya bisa digelar Rosilio, gitu loh. Badan Kan Nasional begitu. Sertifikasi Profesi Loh, mana? iya. Mana? Begini, ajukan. Mana, bos? Mana, bos? Bukan, Anda ini, Loh. Anda berpikirnya. Anda bilang penelitian. Begini. Penelitian Begini, apa? begini. Wah, Wah, sebentar. begini. Peneliti. Begini. Kan? Iya. Enggak, peneliti kan? Sebentar dulu begini. Kalau peneliti Anda bukan? keberatan, ajukan. Ya. Ajukan supaya digelar. Biar fair gitu ya. Biar fair. Sekarang Anda mengajukan nggak? Justru Pertanyaannya, kalau Anda minta begini, Pertanyaan itu Anda pribadi kiri loh. kanan menyampaikan. Bukan publik. Saya adalah Ingat, peneliti. tapi Baik, kalau baik, pejabat baik. publik, Baik. itu wajib hukumnya. Ingat, pejabat publik wajib.